Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Saat ini kita akan mendengarkan firman Allah. Mari kita akan sama-sama membacakan firman Tuhan yang terambil di kitab Lukas 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama di screen. Saya akan bacakan ayat per ayat. Sekali lagi Lukas 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Ayat 4. Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini baru saja kita mendengarkan firman Tuhan, di mana Yesus dicobai di padang gurun. Judul khotbah pada hari ini adalah sesuai dengan apa yang tercantum di Alkitab, ya khususnya di ayat ini atau di perikop ini, yaitu pencobaan di padang gurun. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari ayat per ayat, khususnya ayat pertama, kalau kita lihat dan perhatikan, saudara, dikatakan di sana, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi, Tuhan Yesus, dia selesai dibaptis, saudara. Kita mengerti arti baptisan. Baptisan itu adalah penanggalan manusia lama kita. Atau manusia lama kita dikuburkan. Sehingga kita bangkit dengan menggunakan manusia baru kita. Yaitu manusia yang telah diperbaharui. Nah, saudara, Tuhan Yesus dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah sendiri yang turun ke dunia ini. Tuhan Yesus tidak perlu dibaptis. Tuhan Yesus tidak perlu saudara mengalami kehidupan baru. Ya, hanya orang berdosa yang pernah hidup di dunia ini, yang sudah hidup sejak dari kandungan orang tuanya, dia sudah berdosa, firman Allah katakan. Dan dilahirkan, saudara yang kekasih. Dan orang-orang ini perlu mengalami kelahiran baru. Atau perlu mengalami kehidupan yang lama ditanggalkan. Dan memulai kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita. Supaya kita dibaptis. Dia memberikan teladan, contoh buat kita. Saudara yang kekasih, saya tidak berbicara baptisan pada hari ini. Tapi saya memberitahu kepada Anda bahwa ini adalah satu perjalanan Yesus setelah dia dibaptis. Dikatakan setelah dia dibaptis, Roh Kudus
turun di atas dia. Dikatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, di sini saudara yang kekasih, perjalanan Yesus di dalam perkenanan Allah setelah dia dibaptis. Ini yang saya mau supaya Anda memperhatikan bagaimana Allah dia berkenan terhadap Yesus dengan arti kata bahwa Yesus telah menjadi manusia. Dan di dalam kemanusiaannya Allah mau supaya kehidupan Yesus sebagai manusia itu adalah kehidupan yang berkenan. Kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan bagi Yesus. Dengan kata lain, sebagai manusia. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita yang telah ditebus, kita yang telah mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan. Tuhan juga menginginkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan. Kehidupan yang memuliakan Allah. Kehidupan yang berada di dalam setiap firman Allah. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita menyimpang dari firman Allah. Tuhan tidak mau kalau kita hidup di dalam dosa. Dan Tuhan tidak mau, saudara, sesuatu yang tidak benar atau tidak baik terjadi dalam hidup kita, yang adalah orang-orang yang sudah menanggalkan kehidupan lamanya. Tuhan mau kita berjalan di dalam kuasa kemenangan, kuasa kehidupan baru, kuasa metanoia atau pertobatan, kehidupan yang bertobat, yang telah meninggalkan manusia lamanya dan memiliki kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang tidak memakai pola pikiran manusia lagi, memakai pola yang manusia kenakan selama ini, itu pola kedagingan, pola keangkuhan hidup, pola keinginan mata. Tuhan tidak mau itu terjadi. Dia mau supaya kita boleh hidup berjalan dalam firman Allah, kebenaran firman Allah, berjalan dari kemenangan pada kemenangan. Boleh bilang amin? Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, dikatakan ayat 2, kita perhatikan. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Jadi saudara, Tuhan Yesus ini, dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dan dia berpuasa, setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, saudara yang kekasih. Tuhan Yesus ini diperhadapkan dengan pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Saudara, kita harus tahu bahwa pencobaan bukan berasal dari Tuhan. Pencobaan itu berasal daripada iblis. Ada firman Allah berkata bahwa Tuhan tidak dapat dicobai dan Tuhan juga tidak pernah mencobai. Jadi pencobaan itu 100% berasal dari iblis. Iblis lemparkan. Ya. Dan pencobaan yang iblis lemparkan itu akan berhadapan dengan diri kita sendiri. Atau akan berhadapan, atau pencobaan yang dilemparkan itu akan dibuat iblis untuk menjatuhkan kita. Tujuan daripada pencobaan adalah untuk menjatuhkan kita. Dan saudara, tujuan juga pencobaan supaya kita, saudara, meragukan banyak hal, yaitu firman Allah di dalam kehidupan kita. Kalau saya berbicara firman Allah, saya berbicara seluruh firman Allah. Seluruh kebenaran yang harusnya kita hidupi. Nah, kita akan nanti melihat satu demi satu pencobaan apa yang telah iblis lemparkan kepada Yesus. Yang pertama, saudara, kita akan lihat ayat 3, kita perhatikan. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ini pencobaan yang pertama, di mana iblis lemparkan kepada Yesus. Dia berkata, kalau engkau anak Allah. Saudara, iblis, dia mau
mencobai identitas daripada Tuhan Yesus. Dia mau meragukan identitas daripada Yesus. Dia berkata, kalau engkau anak Allah. Saudara, dia nggak tahu bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia nggak tahu kalau Yesus itu adalah Maha Tahu. Amin. Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Tuhan Yesus pada waktu dia ada di dunia ini, dia 100% manusia, tetapi dia juga 100% Allah. Nah, di dalam kealahannya dia Maha Tahu. Di dalam kemanusiaannya dia terbatas. Nah, iblis mau mencobai kemanusiaannya dia. Iblis lupa bahwa dia adalah Allah 100%. Amin, saudara kekasih. Nah, ini yang iblis buat. Dia mau supaya di dalam kemanusiaannya Yesus, Yesus meragukan identitinya. Saudara, di dalam kehidupan Yesus, sejak dia dilahirkan, dia adalah anak Allah. Dia dikandung oleh benih roh Allah. Amin. Walaupun dia memakai tubuh manusia yang terbatas. Nah, pencobaan pertama di sini adalah untuk meragukan identity. Pencobaan pertama di sini, saudara yang kekasih, yang iblis lemparkan kepada Yesus, supaya Yesus tidak sadar bahwa siapa diri dia. Bisakah Yesus tidak sadar? Of course tidak bisa, saudara. Tetapi yang menarik di sini, kenapa dia lakukan? Dia hanya menyuruh Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Kenapa dia nggak suruh ubah Yesus dengan hal-hal yang lain? Kenapa hanya batu menjadi roti? Yang pertama, saudara, yaitu pada saat dia mencobai Yesus, Yesus di dalam keadaan habis berpuasa. Makanya ayat 2 berkata, sesudah itu laparlah Yesus. Nah, saudara, Yesus lapar di dalam kemanusiaannya. Nah, itulah sebabnya saya katakan, di dalam kemanusiaannya itu dia mau mencobai identitas Yesus. Dia tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Allah, tadi saya sudah katakan. Nah, saudara, apa yang kita lihat di sini, begitu juga terjadi di dalam kehidupan kita yang notabene setiap saat, setiap waktu, iblis ingin mencobai kita, meragukan identitas kita. Saudara, identitas kita adalah anak-anak Allah, katakan amin. Firman Allah berkata, sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, identitas kita berubah menjadi anak-anak Allah. Nah ini, kita harus pegang identity ini. Walaupun ada keadaan, situasi, saudara, yang membuat tantangan yang dilemparkan iblis, yang membuat kita, saudara, menghadapi keadaan dan situasi. Saudara, tetap Anda harus ingat, identiti kita yang sesungguhnya. Yesus, dia sedang menghadapi, artinya laparlah Yesus dikatakan. Di ayat 2 ini, saudara mengalami satu situasi, yaitu lapar. Dan iblis membuat Yesus ini meragukan identitasnya. Dia bilang kalau lapar, kan harus makan, betul? Nah makannya apa? Makannya bukan batu, tapi roti. Di situ tidak ada roti, hanya ada batu. Nah di dalam kehidupan kita, pada waktu ada situasi dan keadaan, yang kita lihat seolah-olah tidak ada jalan keluar. Pada waktu ada situasi dan keadaan, membuat kita mungkin bisa frustasi. Tapi saya mau katakan, hati-hati pada waktu ada keadaan dan situasi, disitulah waktu yang tepat untuk iblis mencobai kita. Dia akan menawarkan hal-hal yang bukan firman Allah. Dia akan menawarkan hal-hal yang akan membuat kita meragukan identitas kita. Saudara, apa yang dijawab oleh Yesus? Kita perhatikan di sini, ayat 4. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup
bukan dari roti saja. Tuhan Yesus menjawab kepada dia bahwa kehidupan Tuhan Yesus, walaupun dia memakai manusia yang terbatas, dia lapar pada saat itu, tetapi bukan berarti, saudara yang kekasih, dia memerlukan roti yang dijadikan oleh iblis. Ini berbicara tentang apa? Saudara, sesulit apapun keadaan kita, sesulit apapun situasi kita, saudara, jangan sampai tawaran dunia, jangan sampai Anda kompromi dengan apa yang ditawarkan di luar firman Allah. Kadang-kadang kita ingin mengambil jalan pintas. Kita ikutin saran-saran daripada dunia. Sehingga kita berjalan bukan lagi memakai identitas kita sebagai anak-anak Allah. Tetapi kita mempergunakan, saudara, kehidupan secara alamiah kita. Yaitu manusia daging. Sehingga kita mengambil tawaran iblis. Saudara, kalau iblis memberikan tawaran kepada Anda, dia bukan memberikan secara free, gratis. Tidak. Tapi kalau iblis memberikan tawaran, dia memberikan tawaran, dan Anda mengambil tawaran dia akan meminta imbalan dari Anda. Gak pernah iblis kasih for free, gratis. Hanya Yesus yang memberikan gratis. Katakan amin. Hanya Yesus yang memberikan anugerah tanpa batas buat kita. Kalau iblis berikan, di balik semua itu ada tuntutan, saudara. Itulah sebabnya, kalau Anda berjalan di luar kebenaran firman Allah, waktu iblis tawarkan itu, saudara, Anda akan dituntut oleh dia. Dan iblis datang untuk curi, bunuh, dan binasain. Hati-hati, dia sedang mencuri di dalam hidupmu. Kalau engkau sedang mengalami situasi dan keadaan, saya mau katakan, hati-hati. Mungkin saja dia sedang membunuh Anda. Mungkin saja dia sedang menghancurkan hidup Anda. Hati-hati. Kalau bukan firman Allah, saudara kekasih, tinggalkan itu. Kembali kepada firman Allah. Kembali kepada statusmu sebagai anak-anak Allah. Katakan amin. Haleluya. Saudara, iblis tidak main-main. Saya mau katakan, ingat baik-baik, saya sering berkata bahwa iblis tidak memiliki kasih sedikit. Yang ada hanyalah kejahatan. Yang ingin datang mencuri, membunuh, membinasakan kita. Hati-hati. Jangan sampai Anda ambil jalan pintas yang di luar identitasmu. Identitasmu adalah anak-anak Allah. Sudah sepatutnya anak-anak Allah hidup di dalam firman Allah. Itu yang pertama. Sekarang nomor 2. Kita lihat ayat 5, pencobaan kedua. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Saudara, perhatikan. Iblis tidak pernah puas. Kalau satu hal di dalam kehidupan kita bisa lolos, dia tidak pernah puas. Dia kirim hal yang berikutnya. Firman Allah berkata, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia siap untuk menerkam kita. Kalau dia siap, dia siaga. Orang percaya yang tidak siaga, hati-hati. Kalau iblis lebih siaga daripada Anda, dengan begitu cepat dia akan memakan kita. Dengan begitu cepat, saudara yang kekasih, dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum. Singa mengaum-ngaum, singa lapar. Begitu cepat dia lihat mangsa, begitu cepat dia ambil mangsanya. Kita harus siaga. Nomor 2, kenapa iblis berkata kepada Yesus? Kita perhatiin sekali lagi. Ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dalam sekejap mata. Perhatikan, dalam sekejap mata. Seketika itu. Ya, saudara, tiba-tiba ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang mata. Apa yang kita lihat. Hati-hati apa yang kita lihat. Saudara, yang kita lihat ini belum tentu semuanya baik. Amin. Yang kita lihat pakai mata fisik ini belum tentu semuanya baik. Dan mata fisik ini, saudara yang kekasih,
Apa yang kita lihat bisa membawa yang kita lihat ini masuk ke dalam. Ya, masuk ke pikiran kita, masuk ke hati kita. Betul? Saudara, misalkan contoh. Anda jalan-jalan di mall, ya. Katanya cuma mau ke mall karena memerlukan baju, kebutuhan bajunya ada kekecilan jadi mau beli baju. Punya uang untuk beli baju satu aja. Karena yang lain untuk belanja. Ya, untuk belanja kebutuhan hari-hari. Pergilah kita ke mall. Waktu kita lihat, waduh, ketemu baju yang pertama, baju pertama yang kita perlukan. Kita ambil. Baju yang kita perlukan kedua. Saudara, rencananya cuma mungkin membeli 2 potong baju. Karena uang yang lain buat yang lain-lain. Tetapi waktu kita lihat, coba iseng-iseng lihat. Saudara, bagus juga ya. Ya, pada waktu kita lihat mulai masuk ke pikiran kita. Kita mulai mempertimbangkan, cantik ya, bagus ya. Waduh, ini kan sale, tidak selamanya. Mungkin aja besok udah nggak ada sale lagi. Mulai ada apa, saudara? Peperangan di dalam kita. Tujuan kita yang membeli 2 sudah berpindah menuju ke 3, menuju ke 4, menuju ke 5, hanya dengan melihat. Saudara, melihat ini tidak main-main. Untuk itulah kita harus sadar bahwa dari melihat ini akan membuat dampak yang sangat hebat di dalam hidup kita. Banyak dari penglihatan yang tidak baik membuat kita jatuh di dalam berbagai macam dosa. Hati-hati. Ini yang tadi saya contohkan, hanya penglihatan yang sangat sederhana. Banyak orang, saudara, mulai buka sana buka sini di internet. Betul? Mulai melihat sana melihat sini, saudara, dan mulai tertarik. Ya, mulai tertarik. Mulai masuk ke pikiran, mulai turun ke hati. Hati-hati, saudara kekasih. Ini cara-cara iblis. Yang nomor 2 ini adalah pencobaan lewat mata. Hati-hati, saudara kekasih. Yesus yang adalah Allah sendiri, adalah Tuhan. Iblis cobai, apalagi cuma Anda dan saya. Betul? Perhatikan, dia memperlihatkan kepadanya nggak tanggung-tanggung semua kerajaan dunia. Perhatikan, kalau iblis mau memperlihatkan kepada kita, dia mau gunakan mata kita, itu bukan hanya seperti yang saya katakan, baju ketiga, baju keempat, dan kelima, itu just the beginning, itu baru awal. Saudara, tujuan dia adalah semua kerajaan dunia. Tujuan dia agar kita tidak lagi memiliki kehidupan baru kita, tapi dia mau supaya kita memiliki kehidupan duniawi. Saya mau katakan kepada Anda hari ini, kalau Anda dalam posisi ini, saya mau katakan kembali kepada firman Allah. Kembali kepada identitimu, kembali kepada mata spiritualmu, yaitu melihat firman Allah yang menjadi ukuran hidupmu. Katakan amin. Karena kalau dia sudah memulai dan Anda sudah memuka, saudara, dia akan mulai berjalan bersama dengan Anda. Dan ingat, saudara, tambah hari tambah dalam. Hanyut meninggalkan Tuhan itu slow but sure. Perlahan tapi pasti. Seperti Anda sedang berenang di laut. Anda berenang perlahan-lahan. Tanpa Anda sadar. Amin. Anda sudah di bawah ombak. Tanpa Anda sadar. Anda sudah berada di tengah-tengah laut. Dan sudah susah kembali karena ombak sangat besar. Ingat murid Yesus? Siapa? Yudas. Dibawa pelan-pelan. Nyuri dikit-dikit dulu. Betul? Dia ambil di kantong persembahan. Dia sebagai bendahara. Dia ambil sedikit.
Sedikit dibawa sama iblis. Lama-lama, sedikit demi sedikit sudah jadi satu bukit. Sudah menghalangi pandangannya dia. Kalau ada bukit di depanmu, engkau tidak bisa lagi melihat yang di belakang daripada bukit itu. Waktu iblis membawa engkau, dia akan bawa perlahan-lahan sampai mata rohanimu tidak dapat melihat Tuhan lagi. Dan engkau hanya melihat perbuatannya. Untuk itu kembali, saya mau katakan, kalau Anda sedang berjalan, Anda sedang menumpuk, kalau Anda masih bisa melihat di dalam nama Yesus, saya katakan kembali. Tinggalkan apa yang Anda lihat. Yang Anda lihat waktu di kamarmu, tinggalkan itu. Waktu Anda lihat di komputer, waktu Anda lihat di luar sana, tanggalkan itu. Saya mau katakan, itu akan menghancurkan hidupmu. Saudara, kata iblis ayat 6 kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Menyeramkan sekali, saudara yang kekasih. Jadi dikatakan semua itu sudah ada. Menjadi kepunyaan iblis, telah diserahkan kepada dia. Ingat saya katakan, dunia ini diciptakan untuk manusia. Betul? Di Taman Eden, Tuhan telah memberikan manusia kuasa untuk mengelolanya. Tetapi manusia gagal di sana. Benar? Saudara, dia telah jatuh di dalam dosa. Jadi iblis telah take over, ambil alih. Dia menjadi penguasa dunia ini. Untuk itu, saudara yang kekasih, kalau engkau mau, saudara, untuk tetap Anda mengambil kembali apa yang Tuhan sediakan bagi Anda tidak main dengan keinginan mata ini. Tapi Anda harus main dengan keinginan mata spiritual, mata rohani. Firman Allah berkata, saudara yang kekasih, manusia baru kita adalah manusia yang dilahirkan di dalam roh. Katakan amin. Mata kita harus mempunyai mata rohani, bukan mata daging atau mata duniawi. Kalau Anda masih memakai mata duniawi, saudara yang kekasih, iblis akan membawa Anda berpindah tempat dari mata rohania menjadi mata jasmania, alamiah, yang bisa melihat apa yang dunia sediakan bagimu. Hati-hati, ini akan menghancurkan hidupmu. Hati-hati, kalau Anda jadi manusia duniawi, Anda akan mengalami berbagai macam kesengsaraan, penderitaan. Ingat, manusia duniawi adalah manusia daripada iblis, yang iblis mau ciptakan sehingga Anda mengalami yang namanya apa? Dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Hati-hati. Amin. Nomor 3, kita lihat. Iblis tidak berhenti sampai di pencobaan yang kedua. Tapi dia pergi kepada pencobaan yang ketiga. Hati-hati. Iblis tidak pernah menyerah. Kalau gereja Tuhan cepat menyerah. Hati-hati. Untuk itu tetap tinggal di dalam kebenaran firman Allah. Amin. Karena kalau Anda tidak tinggal dalam kebenaran firman Allah, Anda buka celah sedikit saja, saudara, dia akan masuk. Dan dia akan membawa Anda bersama-sama dengan dia. Perlahan, tapi pasti. Nomor 3 kita lihat. Jadi, jikalau engkau menyembah aku. Oh, sorry. Ya, ayat 7 itu masih part dari ayat 6 tadi. Ya, dikatakan, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu.
Ya, jadi dia menawarkan, saudara kekasih. Ya, itu par. Tapi Yesus menjawab, kita lihat ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, apa hubungannya dengan yang ditawarkan seisi dunia dengan menyembah kepada Tuhan? Saudara, kalau kita mengikuti apa yang menjadi keinginan mata ini, saudara, ini nilainya kita sudah menyembah kepada iblis. Ini nilainya iblis kita jadikan sebagai Tuhan kita. Iblis dijadikan sebagai raja. Saudara, kalau berbicara menyembah, itu berbicara rakyat menyembah kepada raja. Betul? Saudara yang kekasih, hati-hati. Dia sedang membawa Anda, mengalihkan Anda kepada penyembahan yang Dia ciptakan di dalam diri kita. Saudara, banyak anak-anak Tuhan. Namanya anak-anak Tuhan. Tetapi iblis sedang mengalihkan, menyembah kepada Dia. Hati-hati. Kembali. Sebelum Dia membawa kita seperti murid Tuhan Yesus, Yudas Iskariot. Yudas, dia lihat tiap hari persembahan itu. Kalau ada kebaktian kan ada persembahan, makanya dia jadi bendahara. Tiap hari dia lihat uang sebagai bendahara. Hati-hati, lama-kelamaan uang itu di mata dia hanya ada uang. Saudara, nomor 3 sekarang kita akan lihat. Atau pencobaan yang ketiga. Kemudian ayat 9, ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Dia berkata, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Perhatikan ayat 10. Dikatakan, sebab ada tertulis. Dia pakai firman Allah. Mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Ayat 11. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bayangin. Ini bagus banget ya kedengarannya. Ya, bagus banget. Saudara, kalau iblis datang, itu dia tidak kelihatan jeleknya. Kelihatannya bagus. Apalagi memakai firman Allah. Saudara, belum tentu semua firman Allah yang diucapkan oleh manusia itu berasal dari Allah. Amin. Iblis mengutip firman Allah. Dikatakan dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Saudara, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang keangkuhan hidup. Dia mau supaya Yesus ini memerintahkan malaikat-malaikatnya supaya menatangnya. Saudara, hati-hati terhadap firman Allah yang dipergunakan dengan salah. Banyak orang meminta untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau terjadi di dalam hidup kita. Ada banyak doa-doa yang dinaikkan untuk supaya memuaskan keangkuhan hidup kita. Menjadi sombong, saudara yang kekasih. Saudara, hati-hati. Saudara, terkadang kita bilang, kok doanya nggak dijawabkan sama Tuhan? Tuhan bilang kita minta di dalam nama Yesus. Kok di dalam nama Yesus tidak terjadi apa-apa? Padahal ada tertulis, minta di dalam nama Yesus akan diberikan.
Saudara, kok nggak terjadi? Saudara, karena padahal saya sudah pakai firman Allah. Kenapa nggak terjadi? Saudara, kalau ini untuk memuaskan keangkuhan hidupmu, engkau tidak akan pernah melihat firman itu terjadi di dalam kehidupan. Banyak firman Tuhan yang kita coba klaim, janji-janji Allah, kok tidak terjadi? Saudara, behind semua ini dia, di balik semua ini, saudara, sutradaranya adalah iblis. Ya, yang ingin membuat kita menjadi angkuh. Saudara, berkat Tuhan sediakan buat kita. Katakan amin. Cuma ada dua, berkat atau kutuk. Tetapi banyak orang anak Tuhan yang diberkati, saudara yang kekasih, tapi dia mempergunakan berkat itu secara salah. Saudara, banyak orang yang punya uang, dikatakan anak Tuhan, tetapi mendapatkan uang itu dengan hal yang salah. Saudara, belum tentu semua anak Tuhan yang punya uang itu berasal dari kebenaran dan mempergunakan secara benar. Hati-hati memakai firman Allah kalau di belakang semuanya itu adalah sutradaranya iblis. Ini ingin menghancurkan kehidupan kita. Ingat, sekali lagi, dia datang untuk apa? Curi, bunuh, binasa. Saudara, saya mau katakan, Anda saat ini, lihat dirimu. Search your heart. Ya, saudara, selidiki hatimu. Selidiki pikiranmu. Selidiki keberadaanmu saat ini. Apa yang sedang terjadi di dalam hidupmu? Apakah Anda sedang berjalan seolah-olah berjalan sebagai anak Tuhan? Seolah-olah sedang berjalan dalam firman Tuhan. Tetapi itu palsu. Di balik semua indera perbuatan iblis, hati-hati, saudara. Terkadang itu tidak kelihatan. Betul? Tidak kelihatan. Kelihatannya betul. Tetapi tidak betul. Saudara, kalau Yesus sekarang, dia terjatuh. Dan malaikatnya menatang dia. Kelihatannya betul atau tidak? Betul. Tapi sutradaranya iblis. Betul? Ini firman Allah. Firman Allah, sutradaranya harus Allah. Yang memainkan semuanya atau yang mengerjakan semuanya adalah Allah. Katakan amin. Bukan iblis. Dan kalau Tuhan yang melakukan firman-Nya, saudara, dia melakukan secara sempurna. Dengan tujuan yang sempurna. Dengan kehendak yang sempurna. Dan itu untuk kebaikan kita. Katakan amin. Saudara, kalau iblis bukan untuk kebaikan kita, tapi untuk menghancurkan kehidupan kita. Dan Yesus menjawab apa? Ayat 10. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan, iblis berkata. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Saudara yang kekasih yang tadi saya sudah katakan. Ayat 11. Dia terus, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, saudara, kelihatannya betul. Hati-hati, Anda harus bergaul dengan Allah. Anda harus mempunyai hubungan dengan Roh Kudus. Anda harus mempunyai hubungan. Kalau tidak, Anda tidak mempunyai hubungan dengan Roh Kudus, dengan Allah. Waktu Anda membaca firman Allah, saudara, bisa Anda menerjemahkan berbeda. Anda menerjemahkan firman Tuhan itu hanya berdasarkan akal pikiranmu sendiri. Hati-hati, di dalam berkhotbah pun kami hati-hati, harus dipimpin oleh roh kebenaran. Amin. Minta Tuhan yang menaruh perkataan di dalam mulut kami. Katakan amin. Sehingga kami tidak menganalisa dengan pikiran kami sendiri. Ada amin, saudara kekasih. Hati-hati, banyak kita melihat firman Tuhan dan kita menginterpretasikan dengan salah. Saudara, contoh kecil. Khawatirkan manusiawi. Jadi kita hidup dengan khawatir itu seperti biasa. Hidup takut itu seperti biasa. Ya, aduh, saya takut deh. Pikirnya itu biasa. Tidak ada orang yang takut pernah minta ampun dosa mungkin. Karena dia pikir itu biasa. Kalau Tuhan bilang jangan takut dan Anda takut, itu dosa. Tapi ada orang takut biasa-biasa aja. Saudara, itu iblis sedang memutarbalikkan fakta. Kalau Anda takut, Anda bilang Tuhan ampuni aku.
Aku sudah tidak berjalan dengan iman kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, ada banyak hal yang saya mungkin bisa bukakan tetapi tidak ada waktu. Tetapi saya mau katakan kepada Anda, berhati-hati. Anda baca Alkitab tidak cukup kalau tidak diilhamkan oleh Roh Kudus. Anda baca Alkitab tidak cukup kalau bacanya asal-asalan, tidak minta pimpinan Roh Kudus untuk menuntun Anda. Banyak orang sudah baca Alkitab, cuman untuk apa? Yang penting gue orang Kristen, pagi-pagi udah baca Alkitab. Ngerti atau nggak ngerti, gue udah baca. Yang penting kalau ditanya, saya baca Alkitab. Saudara yang kekasih, hati-hati. Anda harus bergaul dengan Roh Kudus. Anda harus minta pimpinan Roh Kudus. Dikatakan Roh Kudus mengilhamkan. Amin. Firman ini, hati-hati. Salah interpretasi, Anda sedang berjalan di luar kebenaran. Ayat 12, Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara yang kekasih, apa hubungannya dengan mencobai Tuhan Allahmu dengan yang ditawarkan iblis tadi? Saudara, kalau kita berjalan di luar kebenaran dan menginterpretasikan firman Allah sesuai dengan mau-mau kita, keinginan kita sendiri, itu Anda sedang mencobai Tuhan. Amin. Hati-hati. Hati-hati, saudara kekasih. Ini yang sedang dikerjakan iblis. 3 hal ini. Bukan hanya kepada Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi dia sedang melakukan ini juga buat Anda dan saya. Saya mau katakan dari tempat di sini. Hati-hati. Berjaga-jagalah. Si iblis tidak tinggal diam. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum ingin menerkam kita. Ayat 13. Dikatakan ayat yang terakhir. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dia tidak pernah menyerah. Bukan berarti 3 kali cukup. No. Dia menunggu waktu yang baik. Kalau Anda lolos hari ini, jangan Anda santai. Karena dia sedang menunggu waktu yang baik. Kalau Anda sedang ada di dalam pencobaan ini dan sedang diseret olehnya, kembali. Saya percaya firman yang telah disampaikan pada hari ini akan menuntun kita supaya kita kembali kepada firman Allah, kepada kebenaran dan hidup di dalamnya. Sehingga pada waktu iblis datang mencobai, kita akan menang seperti Yesus memenangkan pencobaan itu. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.